Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvira Nur Apriani. Saya dari F2C. Di sini saya akan mengerjakan praktikum UAS database, yaitu membuat database menggunakan command prompt. Sebelumnya kita akses SAM untuk mengaktifkan MySQL untuk bisa akses command prompt. Jika perlu Apache untuk mengakses localhost. Jika sudah, buka command prompt. Nah, lalu kita di sini saya akan menggunakan split screen dengan UAS dengan soal UASnya. Langsung saja kita masuk ke direktur cd, lalu cd SAM MySQL bin. Nah, jika mungkin tidak ingat, bisa akses di masuk C, lalu masuk SAM MySQL bin. Nah, bisa di copy dari sini. Jika sudah ingat, bisa langsung saja. Lalu masuk ke MySQL bin root. Kita masuk ke root. MySQL. Nah, setelah masuk di sini, perintahkan menggunakan user baru, berarti create user, menggunakan nama mahasiswa Silvira at localhost identified by, lalu di sini passwordnya UAS genap 2020. Lalu kita berikan privilege ke usernya dengan query grant all privileges on. Bintang memberartikan semuanya, akses semuanya ke to Silvira at localhost with grant option. Nah, di sini diperintahkan akses MySQL menggunakan user yang telah dibuat. Berarti kita keluar dari root dulu, yaitu exit, menggunakan exit. Lalu kita masuk lagi, MySQL min.u. Min.u itu maksudnya user, Silvira, tadi yang sudah dibuat, min.p. Min.p itu maksudnya password, lalu kita masukkan passwordnya, UAS genap 2020. Nah, kita sudah akses MySQL menggunakan user Silvira. Setelah itu, di sini diperintahkan membuat setiap tabel dari yang sudah ditentukan. Sebelum itu, pastikan kita membuat database-nya dulu, yaitu dengan nama penjualan. Database penjualan. Kita untuk mengakses database-nya atau masuk ke dalam database-nya, kita menggunakan use penjualan, nama database-nya. Nah, kita sudah mengakses database-nya, lalu kita buat saja tabelnya. Yang pertama pelanggan, klik tabel pelanggan. Kode pelanggan. Di sini kode pelanggan sebagai primary key. Tipe data varchar, parameternya 4. Not null. Di sini dilihat kalau null itu tidak ada checklist, berarti not null, tidak boleh kosong. Dan primary key. Jika dilihat dari skema di atas, kode pelanggan sebagai primary key yaitu terdapat bintang, sedangkan yang bintangnya 2 berarti foreign key. Kita lanjut, kode pelanggan. Lalu selanjutnya nama pelanggan. Tipe datanya varchar, parameternya 30. Lalu nama kontak, varchar 30, parameternya 30, not null. Lalu yang terakhir telepon, tipe datanya char, parameternya 12, not null. Pastikan semua parameternya sama, 4, 30, 30, 12. Oke,
Lanjut ke tabel kasir. Klik tabel kasir. Dari skema di atas, kode kasir sebagai primary key. Tipe datanya varchar 4, parameter 4, not primary key. Lalu nama kasir, varchar, parameternya 30, not. Lalu selanjutnya, tabel penjualan. Dari skema di atas, nomor nota sebagai primary key. Varchar, parameternya 4, not primary key. Lalu kode pelanggan, tipe datanya varchar, parameternya 4 juga, not. Lalu kode kasir, varchar, parameternya 4, not. Lalu DP, double, tipe datanya, not. Jatuh tempo, saya menggunakan date karena jika dilihat saat penginputan data hanya terdapat tanggalnya saja, sehingga tidak apa-apa menggunakan tipe data date. Perbedaan dari tipe data date sama datetime itu, jika datetime menggunakan detail waktunya, sedangkan date hanya tanggalnya saja. Date, lalu tanggal, Lalu selanjutnya ke tabel barang. Klik tabel barang. Dari skema di atas, kode barang sebagai primary key. Tipe data varchar, parameter 4, not primary key. Lalu nama barang, bertipe data varchar, nama barang parameternya 20, not. Lalu selanjutnya detail nota, detail nota. Jika dilihat pada tabel detail nota, semuanya itu terdapat foreign key, tidak terdapat primary key. Foreign key-nya itu bereferensi dari beberapa tabel. Nomor nota, sehingga saat penulisan pun harus sama dari tabel yang referensi. Nomor nota varchar 4, nomor nota varchar 4, not. Lalu kode barang varchar 4, not. Lalu jumlah integer 8, not. Lalu harga satuan double, not. Nah, sudah. Lalu selanjutnya merelasikan semua tabel sesuai dengan skema di atas. Kita lihat saja. Yang pertama, ke tabel penjualan dulu, terdapat foreign key. Ini tuh berelasi dengan tabel pelanggan. Kita menggunakan alter tabel. Tabelnya apa? Yaitu penjualan. Add
constraint, kita beri nama foreign key-nya. Jika dilihat penjualan ini terdapat 2 foreign key, sehingga saya beri nama penjualan 1. FK penjualan 1 foreign key. Apa yang di foreign key-nya itu kode pelanggan. References dari tabel pelanggan. Lalu update cascade delete no action. Jadi jika ada delete, aksi delete tidak akan memberikan aksi. Nah, sudah. Lalu selanjutnya after tabel penjualan constraint penjualan 2 ke tabel kasir, yaitu kode kasir, FK penjualan 2 foreign key, kode kasir, lalu references ke tabel kasir, update cascade delete no action. Lalu selanjutnya ke tabel detail nota, terdapat 2 foreign key juga. After tabel detail nota, constraint FK detail nota 1 foreign key. Yang pertama yaitu nomor nota, references dari tabel penjualan, penjualan, update cascade delete no action. Nah, lalu yang kedua kode barang, alter tabel detail nota constraint FK detail nota 2 foreign key, yaitu kode barang dari kode barang Nah, sudah merelasikan setiap tabelnya. Lalu ke penambahan datanya. Yang pertama ke tabel pelanggan, menggunakan insert input. Nama tabelnya yaitu pelanggan, use 01 toko ABC Dini 681. Oh, ada kesalahan di P01-nya, kurang kode 1. Nah, untuk mempercepat kita bisa ketik atau tekan page up pada keyboard. Nah, lalu langsung ganti datanya saja. Lalu sandi toko Infomart. Untuk mempersingkat waktu, saya akan pause dulu.
Saya sudah menambahkan data ke tabel pelanggan jika dilihat sudah sesuai. Lalu selanjutnya ke tabel kasir. Nah, untuk melihat semua data dari tabelnya itu menggunakan select bintang from. Bintang ini tuh berartikan semua data yang akan ditampilkan. Lalu selanjutnya ke tabel kasir, insert into nama tabelnya, values K01 Krisna. Nah, sama seperti sebelumnya, Safira. Saya post lagi. Nah, saya sudah menambahkan data ke tabel kasir dan isinya sudah sesuai. Lalu selanjutnya ke tabel penjualan. Insert into nama tabelnya yaitu penjualan, values N01 P01 K01. DP-nya karena tipe datanya integer sehingga tidak perlu menggunakan kutip. Jatuh tempo 6 8 2020 07. Saya akan menambahkan data lainnya. Saya sudah menambahkan data ke penjualan, ke tabel penjualan. Jika dilihat untuk penginputan tanggalnya itu tidak terdetek karena pengurutan datanya harusnya itu tahun, bulan, tanggal. Karena jika dilihat dari soalnya tidak ada berkaitan dengan tanggal, kita bisa abaikan saja. Lalu kita masuk ke input data ke tabel barang, insert into values B01 saya akan menambahkan data lainnya lagi. Nah, saya sudah menambahkan data ke tabel barang. Di sini sesuai. Nah, untuk teman-teman semua, jika berkaitan dengan yang tabel sebelumnya yaitu penjualan, kalian bisa mengurutkan saat penginputannya itu tahun dulu, lalu bulan, lalu harinya. Karena mungkin set dari komen promnya seperti itu. Karena di soal tidak ada berkaitan dengan tanggalnya, kita bisa abaikan saja. Lalu ke inputan ke tabel detail nota. Detail nota. Insert into detail nota values N01 B01 7 juta. Nah, kita akan menambahkan data lainnya lagi. Nah, saya sudah menambahkan data lainnya ke tabel detail nota. Isinya sudah sesuai. Saya ingatkan lagi untuk melihat data dari suatu tabel, yaitu semua data, kita bisa menggunakan select bintang from detail nota. Lalu kita ke query selanjutnya, diperintahkan update atau ubah kolom nama kasir atas nama Safira menjadi Safira Indah Pratiwi. Kita menggunakan update nama tabelnya, yaitu jika kita lihat kasir, nama kasir berarti pada tabel kasir, set, nama yang akan diperbaruinya itu apa? Safira Indah Pratiwi, where nama kasir sedang Safira. Maaf, maksudnya di sini nama kasir.
Nah, sudah benar. Lalu selanjutnya ubah harga satuan dari tabel detail nota menjadi 8 juta, di mana kode barangnya B01. Berarti kita menggunakan update lagi, update. Dari tabel mana? Ini tuh tabel detail nota. Set. Apa yang diubah yaitu harga satuan menjadi 8 juta dengan kondisi kode barang sama dengan B01. Sudah, lalu selanjutnya tampilkan nama kasir dari tabel kasir di mana nama kasir berakhir huruf I. Kita menggunakan select nama kasir from tabel kasir where dengan kondisi nama kasir berakhiran huruf I, maka kita menggunakan like %i Nah, maksud dari %i-nya itu berakhiran huruf I, sedangkan apabila kita ingin menampilkan nama yang berawalan huruf I, kita bisa ganti menjadi kutip I %, jadi persennya itu di belakang. Lalu selanjutnya, tampilkan DP terbesar dari tabel penjualan. Kita menggunakan max, select max DP from tabel penjualan. Maaf, max kan from maaf, tidak menggunakan tabel. Nah, jika dilihat ini tuh sudah sesuai, yang terbesarnya itu 2.500.000. Lalu selanjutnya ke tampilkan jumlah nomor nota dengan nama total nota, berarti kita menggunakan alias yang dilayani oleh kasir atas nama Trisna. Berarti jika kita lihat nomor nota, karena di sini tidak ada nama kasir, jika kita lihat di sini terdapat nama kode kasir, berarti kita menggunakan tabel penjualan dengan join ke tabel kasir, karena di sini kondisinya itu yang diminta nama kasir Trisna. Kita lanjut aja, select jumlah nomor nota, berarti kita menggunakan count nomor nota dengan alias total nota from di sini kita menggunakan alias penjualan dengan P, sedangkan kasir dengan K. Lalu dot kode kasir ini tuh untuk menyesuaikan antar tabel, yaitu kode kasir dari tabel penjualan dengan kode kasir dari tabel kasir. Kasir dengan kondisi yang dilayani oleh kasir atas nama Trisna, berarti N nama kasir sama dengan Trisna. Nah, jumlahnya ada 3. Lalu selanjutnya tampilkan total harga satuan dari tabel detail nota. Kita menggunakan sum, select sum harga satuan from detail nota. Nah, jumlahnya sekian. Lalu selanjutnya mungkin bisa aja kita kasih alias, jadi tidak akan menampilkan rumusnya. Kita menggunakan alias seperti soal sebelumnya, yaitu dengan S. Kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu
tampilkan kode barang, nama barang, dan harga satuan dari tabel barang dan detail nota. Berarti ini join antar tabel menggunakan equijoin. Di sini saya akan mencoba menjelaskan equijoin. Jadi equijoin itu penggabungan antara tabel menggunakan operator sama dengan. Di sini tuh untuk membandingkan tabel yang satu dengan tabel yang lainnya. Kita lanjut aja. Select. Kita menampilkan kode barang dari tabel barang menggunakan alias B, lalu nama barang, lalu harga satuan, berarti dari detail nota saya pakai alias D, satuan, from barang B, detail nota D, where B dot kode barang sama dengan D dot kode barang. Nah, di sini saya terdapat kesalahan yaitu menggunakan koma. Kita coba hapus komanya. Barang B ditaruh tadi. Nah, benar. Lalu selanjutnya ke harga tertinggi dari detail nota dikumpulkan berdasarkan kode barang, urut kode barang. Select. Kita menggunakan max. Harga satuan from detail nota dikelompokkan, berarti menggunakan group by kode barang, lalu urut kode barang berdasarkan kode barang, berarti menggunakan order by kode barang dengan secara descending. Nah, berikut hasilnya. Lalu selanjutnya menampilkan total harga, berarti select sum, kita menggunakan sum jumlah kali harga satuan from detail nota where diberi kondisi di mana nomor nota sama dengan N01. Nah, jumlahnya sekian. Tadi kan sudah diupdate 8 juta, lalu jumlahnya 3 menjadi 24 juta. Lalu selanjutnya ke nomor 15, tampilkan nama barang dan total harga. Semua barang urutkan berdasarkan total harga secara descending, berarti ini dapat join juga, join tabel. Select nama barang, berarti dari tabel barang B, nama barang saya menggunakan alias, lalu total harga sum jumlah kali harga satuan saya menggunakan alias S, misalkan total harga from barang B detail nota D, lalu where B dot kode barang sama dengan D dot kode barang.
kita grupkan by b.kode barang. Lalu di sini terdapat kondisi mengurutkan berdasarkan total harga. Berarti kita order by total harga secara descending. Nah, sudah hasilnya. Lalu setelah itu membuat view. Kita buat view, klik. Langsung buat create view. Namanya apa? View total harga as kan sama dengan yang ini, isinya tuh berarti select by nama barang, lalu sum jumlah kali harga satuan total harga from barang B, retail nota D, where d.kode barang sama dengan d.kode barang group by kode barang, lalu order by total harga secara descending. Selesai. Nah, lalu menampilkan data dari view yang telah dibuat. Kita input select nama barang, lalu total harga from, kita tulis nama view-nya total harga. Nah, isinya sama. Lalu jika ingin menampilkan dengan kondisi tertentu, bisa saja misalkan saya akan menampilkan mouse saja atau laptop saja. Total harga where nama barang sama dengan laptop. Nah, sudah. Sekian dari saya. Mohon maaf atas apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.